dari diskusi kita nanti bisa nanti ditanyakan berikutnya ke TU di pasca sarjana. Nah, yang jelas bahwa prodi ini, prodi SAA terutama lebih pada proses perkuliahan gitu ya, proses akademik murni, persoalan administrasi keuangan bukan otoritas dari prodi gitu. Kalau masalah keuangan administrasi yang sejenis registrasi dan seterusnya, nilai dan seterusnya, saya kira itu bisa langsung ditanyakan di TU. Meskipun bisa via prodi ya, nanti prodi bisa melanjutkan itu ke TU. Saya kira itu ya informasi awal dari saya. Paling tidak ini bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk mahasiswa. Dan saya kira informasi terutama terkait dengan UP bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh mahasiswa angkatan 2024 karena baru kali ini terkait dengan UP atau ujian proposal yang bisa kita lakukan di semester 2 dan semester 3 gitu. Bukan berarti di semester berikutnya tidak bisa, tapi saya berharap ini dimanfaatkan baik-baik oleh mahasiswa. Saya kira gitu ya. Informasi awal ini dipersilakan kalau ada mahasiswa yang mau menanyakan ke saya, itu pun yang bisa saya jawab dan kaitannya dengan proporsi dari program studi atau prodi SAA. Ya, dipersilakan kalau ada pertanyaan. Saya Prof. Oh iya Pak Ayi, silakan Pak Ayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bapak Kaprodi, Prof Yusuf yang sangat kami hormati, juga hadir Pak Sekretaris Prodi, cuman agak belakangan beliau hadirnya. Pak Dr. Dadang, selamat malam Pak. Terima kasih Prof sudah ya izin Prof. Pertama saya juga mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum kepada Pak Ketua Prodi dan Pak Sekretaris, juga kawan-kawan mahasiswa program doktor, program studi SAA. Ini alhamdulillah hadir 37 Prof. 37 mahasiswa malam ini. Saya kira ini awal yang baik. Pertama, saya mengapresiasi keputusan Prodi yang memajukan UP di semester 2 ya. Apa itu pertengahan, apa itu akhir, yang jelas masuk di semester 2, dan ini merupakan langkah yang menurut saya Prof Yusuf sudah mulai radikal sekarang ya. Sudah mulai radikal saya pikir. Alhamdulillah. Yang kedua Prof, terkait dengan tadi ya, syarat nilai-nilai itu, kami di konsentrasi ilmu hadis ada satu mata kuliah yang nilainya belum keluar Prof. Itu sudah dikonsultasikan dengan Pak Sekretaris Prodi dan beliau pun sudah ada langkah-langkah begitu. Ya, kami pun menunggu. Ada satu mata kuliah yang nilainya belum keluar. Kemudian yang kedua terkait pembimbing akademik Prof. Banyak teman-teman yang menanyakan atau meminta agar kiranya pembimbing akademik yang sudah dirilis kemarin ada penyesuaian Prof. Artinya supaya ada sambung rasa begitu ya, ada sambung rasa antara mahasiswa dan pembimbing akademiknya, misalnya dia condongannya ke Prof ini gitu atau ke doktor ini gitu loh. Nah, saya kira perlu dibuka ruang untuk penyesuaian itu Prof. Jadi pembimbing akademik yang sudah dirilis tapi
izin untuk dibuka ruang agar ada penyesuaian sesuai dengan misalnya mahasiswa cocoknya dengan ini gitu, Prof. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya pikir ini prodi perlu menyisir juga terkait dengan kehadiran mahasiswa, Prof. Kami dari konsentrasi ilmu hadis di kelas ada sekretaris dan ada bendahara. Sekretaris itu menyiapkan daftar hadir yang secara hybrid, baik yang offline maupun online terinci dengan baik insya Allah gitu. Jadi kalau datanya mau diminta kami akan siapkan. Nah ini terkait kehadiran, saya pikir juga harus menjadi bahan pertimbangan, bukan hanya nilai, kemudian kehadiran mahasiswa keseharian di kelas, Prof. Ya, terlepas apakah itu offline maupun online gitu. Dan saya menyatakan dalam forum ini bahwa teman-teman yang online juga patut kita hargai begitu. Karena ada yang di luar negeri, ada yang di mana begitu. Itu saya pikir sama aja, tapi tingkat kehadiran itu harus dipertimbangkan. Terakhir mungkin Prof, kalau sekarang yang hadir 39 orang, 39, saya pikir usulan konkretnya perlu satu waktu mungkin Prof, kita offline Prof, atau hybrid lagi, tetapi prioritasnya offline gitu. Di ruang mana Prof di situ hadir, Pak Sekretaris Prodi hadir dan para ketua konsentrasi begitu. Terutama kehadiran mahasiswa lah, teman-teman mahasiswa itu diupayakan hadir gitu untuk mendapatkan pembekalan terkait dengan arah kebijakan prodi dan semester ini ya terencana, Prof. Jadi kita sudah ada timeline, misalnya semester 2 mau ngapain, semester 3 mau ngapain gitu. Sehingga kalau tagline-nya adalah kemarin masuknya bareng, saya ingin keluarnya bareng gitu, Prof. Jadi selesainya bareng. Dan ini akan membantu prodi dalam hal kelulusan, ya. Akan sangat membantu prodi dalam kelulusan. Jadi jangan sampai nanti masuknya banyak, 74 tadi, pas nanti selesainya, yang selesainya beberapa orang kan itu kurang baik menurut saya. Oleh karena itu maka upaya-upaya untuk meriayah mahasiswa ini harus dilakukan dari sekarang. Itu saja Prof, terima kasih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti selain saya biar Pak Dadang menambahi ya. Mumpung sudah ada Pak Dadang. Baik, pertama dari Pak Ai terkait dengan pembimbing akademik ya. Ini saya random aja. Jadi kalau yang penting saya berusaha untuk menjawab itu. Kalau misalkan kurang lengkap biar ditambahi dengan sama Pak Dadang. Terkait dengan pembimbing akademik, saya kira sudah kita diskusikan dengan baik itu rekan sejawat, maksud saya home base ya. Selain dari struktur di prodi, kemudian kita juga diskusikan dengan pimpinan, dalam hal ini direksi atau wadir 1. Jadi berbagai pertimbangan sudah kita lakukan, penentuan pembimbing akademik dari awal sebetulnya. Tentu pertimbangan-pertimbangan itu sangat, sejauh ini menurut kami itu sangat objektif terkait dengan kompetensi sebetulnya. Jadi kalau misalkan Pak Ayi ini di studi hadis, tentu pembimbing akademik yang memang kepakarannya atau expertise-nya itu di ilmu hadis atau studi hadis. Dan itu juga sama di konsentrasi yang lain. Nah, cuma yang perlu diketahui oleh mahasiswa adalah nanti kalau sudah UP, pembimbing akademik tidak sendiri untuk membantu membantu penyempurnaan ya tentang karya mahasiswa atau riset mahasiswa yang disebut dengan disertasi itu ya, produk akhir dari mahasiswa itu disertasi ya, nanti dibantu oleh promotor gitu ya. Jadi sebetulnya
tidak one man show pembimbing akademik itu ketika sudah UP, karena nanti ada 3 promotor. Nah, 3 promotor itu salah satu pembimbing akademik pasti dilibatkan di situ. Ditambah 2. Itu pun 2 dari promotor, ya 2 dari di luar pembimbing akademik itu juga kriterianya terkait dengan kompetensi keilmuan sesuai dengan konsentrasi mahasiswa itu. Bahkan kita lebih pada selain kompetensi juga kita pertimbangkan usulan proposal atau judul atau apa masalah penelitian yang akan diteliti oleh mahasiswa gitu. Jadi kita pertimbangannya sangat sangat ketat sebetulnya untuk menentukan pembimbing dan promotor. Nah, nanti setelah UP, sebetulnya mahasiswa diberikan kewenangan untuk mengajukan promotor gitu ya. Selain dari kalau pembimbing akademik sudah given itu, sudah nggak bisa diganti lagi, kecuali kalau dosen pembimbing akademiknya yang mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Nah, yang promotor berikutnya, yang kedua dan ketiga itu bisa diajukan oleh mahasiswa. Meskipun pada akhirnya mahasiswa pengajuan itu tidak mutlak gitu ya, tidak mutlak untuk diterima begitu saja, karena nanti dipertimbangkan oleh kami, bukan kami itu bukan hanya prodi tapi via direksi, dalam hal ini Wadir 1 yang punya kompeten atau kewenangan untuk memberikan masukan pada usulan-usulan promotor itu. Ya, pertimbangannya salah satunya misalkan kalau saya boleh menjelaskan adalah terkait dengan tupoksi dari masing-masing dosen di TPS itu ya, lebih spesifik dosen-dosen home base gitu. Karena itu bagian dari kewajiban para dosen untuk menguji atau membimbing dan seterusnya. Saya kira itu ya, jadi tidak usah khawatir bahwa tidak ada one man show atau tidak ada pembimbing yang punya otoritas tunggal menentukan laju dan tidak lajunya proses pengerjaan disertasi mahasiswa, tapi akan dibantu oleh 2 promotor. Jadi nanti kalau pembimbing akademik itu kalau sudah di-UP-kan itu nanti otomatis mereka jadi promotor. Itu ya. Yang berikutnya tentang nilai yang belum masuk. Nah, ini fenomena yang klise sebetulnya, dan kita harus maklumi meskipun kadang-kadang prodi tidak ada capek-capeknya untuk mengingatkan pada dosennya masing-masing segera untuk mengeluarkan nilainya. Nah, kadang-kadang ada dosen yang memang on time gitu. Tapi ada juga dosen yang memang rada telat karena ada alasannya. Salah satunya misalkan di kelas itu, di kelas dia misalkan mata kuliah tertentu itu kadang ada 1-2 mahasiswa yang belum selesai atau belum menyerahkan tugasnya. Atau bahkan hampir semua mahasiswa. Misalkan kalau satu kelas itu ada 10 mahasiswa, itu hampir 90% belum menyerahkan tugas akhirnya. Misalkan begitu ya. Nah, akhirnya dosen yang menunggu kelengkapan dari mahasiswa untuk menyelesaikan tugas. Tapi kalau terlalu lama, akhirnya prodi itu mengusulkan ke dosen yang bersangkutan untuk segera mengeluarkan nilai berapapun yang mahasiswa yang sudah mengerjakan tugas sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosennya masing-masing. Jadi ini juga perlu difahami oleh mahasiswa, kalau nilai belum keluar itu kadang-kadang ada beberapa mahasiswa yang bahkan bukan hanya beberapa, hampir 80 bahkan 90%. Misalkan dari 10 hanya 2 yang bisa ya ngeluarin menyelesaikan tugasnya, maka biasanya dosen berusaha untuk menunggu beberapa minggu bahkan kadang bulan. Nah, tapi kalau sudah kita kasih deadline berapapun
yang sudah nyelesain tugas meskipun 1 atau 2 orang, nilai keluarkan di semester itu. Nanti yang selanjutnya silakan urusannya dengan mahasiswa, urusannya dengan dosen yang bersangkutan. Saya pingin gini, mumpung ada momentum yang tepat hari ini ya. Ya insya Allah ke depan nanti kita akan coba evaluasi perkuliahan ini bisa periodik ya sifatnya, supaya ada take and give, supaya ada prodi juga ada masukan gitu. Jadi apa namanya, seringkali nilai-nilai itu belum keluar oleh dosen. Yang pertama saya usulkan ke mahasiswa itu berkali-kali itu, bahkan ke kosmanya lah paling tidak, untuk segera menghubungi dosennya. Kalau mahasiswa sudah kesulitan untuk atau berkali-kali menghubungi dosennya dan sulit, maka baru kami prodi yang akan mengirimkan surat cinta ke dosen itu, gitu. Paling tidak bukan menegur lah, yang nggak enak juga. Ya, bahasa yang tepat adalah mengingatkan kembali ke dosennya untuk segera menyelesaikan penilaian itu, karena terkait dengan keberlangsungan dari proses akademik mahasiswa, gitu. Dan nanti ada kebijakan khusus dari prodi ke dosennya. Saya kira itu ya, Pak Ai ya. Nah, kemudian usulan tentang kuliah sesekali kuliah offline, saya kira sebetulnya itu saya berharap ke mahasiswa, meskipun sekarang itu ada apa namanya ketentuan dari pimpinan, dari rektor dalam hal ini tiap Jumat itu online, gitu ya. Artinya sebetulnya ada kebijakan spesial untuk online. Nggak tahu apakah itu pengaruh dari efisiensi atau apapun lah. Maksud saya sebenarnya ada celah untuk online. Tapi pada dasarnya sebetulnya perkuliahan kita ini offline, gitu. Nah, saya kira bagus usulan Pak Ai ini, sesekali kita offline. Kayak tadi saya misalkan, bukan tadi aja, beberapa pertemuan waktu sebelum Idul Fitri ya, sebelum Syawal kita masuk itu, waktu Ramadan, saya beberapa kali dengan kelas-kelas tertentu atau konsentrasi tertentu, itu saya offline. Memang kalau online itu sebetulnya, kalau saya menyadari kalau mereka yang di luar negeri gitu ya, bisa hybrid atau di apa, meskipun dalam negeri tapi jauh, sebagian mahasiswa, tapi kadang-kadang saya menginginkan sesekali mahasiswa yang jauh itu datang ke sini, gitu. Kita offline. Jadi memang beda online sama offline itu, chemistry-nya itu kalau offline lebih dapat gitu loh. Jadi Iya, ya betul. silaturahmi kita lebih apa ya, lebih secara psikologis lebih mengena sebetulnya, gitu. Kalau online aja kan kadang-kadang kita nggak kenal ketika ketemu di darat gitu ya, sesekali. Ya pengalaman saya ketika COVID kemarin selama 2 tahun, itu ada mahasiswa yang apa namanya, mahasiswa yang produk COVID, ketika dia mengurus penyelesaian, itu kadang kita kesulitan untuk mengenal, karena selama beberapa semester itu hanya online. Nah, oleh sebab itu, karena ini suasana sudah normal, saya berharap tolong nanti masing-masing kosmanya ya di semua konsentrasi untuk mengkondisikan ada perkuliahan offline. Saya tidak menyarankan, memang sebetulnya secara regulasi akademik dari rektor itu, dalam hal ini beberapa kali Warek 1 itu mengingatkan bahwa kita tidak ada apa namanya, tidak ada instruksi untuk online, gitu, atau tidak ada aturan atau regulasi yang memperkuat kuliah online. Artinya apa? Pada dasarnya kuliah kita ini harusnya offline, gitu. Maka Ya, Prof. Bentar. Kalau ilmu hadis itu offline terus, Prof. bagus saya kira. Offline. Yang saya usulkan itu bukan perkuliahannya, Prof. Hmm, Yang saya usulkan itu sekali-kali offline semua teman-teman yang 70 ini, hmm, Prof sebagai Kaprodi didampingi sekretaris prodi memberikan semangat, motivasi dan arahan kepada mahasiswa S3 ini supaya Anda masuk bareng, selesai bareng gitu loh. ya, Nah, itu stadium general atau apalah namanya, Prof. Stadium ya, ya. general atau apa?
Ya, ya. Itu yang kedua gini, Prof. Yang kedua, saya usul nih bagi dosen-dosen yang terkendala memberikan nilai ya karena tadi berbagai alasan tadi, usul saya itu dosennya dikasih surat cinta dan dikasih bintang, Prof. Tanda bintang begitu. Jadi untuk semester berikutnya nggak perlu ngajar lagi gitu, Prof. Terima kasih. Ini usulan hebat ini. Muhaditsin mah beda ya. Oke, ya sebenarnya saya akan menyampaikan itu Pak. Ya, ini belum sih. Maksud saya gini, untuk perkuliahan juga masih ada beberapa mahasiswa menginginkan online. Ya saya berharap janganlah online. Nah, kalau pertemuan secara keseluruhan saya kira tadi di awal saya sampaikan sesekali nanti kita melakukan evaluasi seperti ini. Tadi sudah saya sampaikan. Persoalan nanti timingnya kita bisa atur, momentum-momentum apa yang perlu kita sampaikan dalam pertemuan-pertemuan seperti hari ini ya, malam ini. Saya kira nanti akan kita jadwalkan. Apalagi ke depan kita menjelang reakreditasi, insya Allah saya minta support dari semua mahasiswa. Eh, Reakreditasi itu memang kelas kita atau prodi kita paling tidak secara general gitu harus memberikan apa namanya tampilan-tampilan yang apa yang untuk saya tidak mengatakan perfect ya. Ya paling tidak kita bisa apa namanya? Kita bisa tunjukkan kita layak menjadi prodi yang unggul sebetulnya. Dan saya diskusi dengan beberapa dosen dan terutama sekretaris, sebenarnya tidak ada alasan kalau kita tidak unggul ke depannya. Tentu ya satu dua kelemahan, kalau ada kelemahan-kelemahan tertentu ya kita akan segera perbaiki. Terkait dengan dosen saya kira itu sebetulnya nanti urusan prodi ya. Itu sudah kita lakukan apa namanya treatment gitu. Dan insya Allah saya kira tidak banyak sebetulnya dosen-dosen yang apa ya yang telat memberikan nilai, hanya satu dua itu pun segera bisa kita atasi. Oke, tentang absen ya absen saya kira nanti saya memang pada dasarnya absen ini penting dan itu tolong Kosma langsung mengkoordinir lah. Saya kira ini usulan bagus ya dan saya terima itu usulan itu. Absen Ya, harus absen itu harus betul-betul bekerja ya, berjalan sesuai dengan aturan main. Saya kira itu dari saya. Barangkali Pak Dadang bisa menambahkan informasi atau apa namanya pernyataan-pernyataan yang menambah masukan dari Pak Ayi tadi. Silakan Pak Dadang. Ya, cukup Pak Prof ya. Kalau mengenai PMI akademik dan promotor, memang sebetulnya salah satu tugas mahasiswa doktoral itu adalah menaklukkan orang gitu. Di antara yang harus ditaklukkan pertama kali itu PA ya, PMI akademik, nanti promotor gitu. Nanti setelah promotor bagaimana menaklukkan 9 penguji disertasi nanti, baik tertutup maupun terbuka. Jadi memang seninya di situ. Karena itu PMI akademik seperti apapun hadapi saja. Gitu. Itu seninya di situ. Jadi kuliah S3 itu bukan hanya sekedar menambah knowledge ya, tapi kematangan kita sebagai ilmuwan dalam menghadapi orang-orang yang unik dan bersama sekali berbeda dengan kita dan punya kependirian dan kekukuhan tersendiri, dan itu gimana orang-orang itu kemudian mengakui kita. Itu sih intinya kuliah S3 itu. Jadi kita punya gagasan, ditawarkan ke PA kita, tawarkan ke promotor kita, ya, mereka punya kekukuhan tersendiri ya, dan itu kemudian mereka mengakui, oh Anda cerdas, Anda pintar, ini bagus. Nah itu sih yang diharapkan. Jadi jangan gentarlah menghadapi para penguji dan pembimbing akademik. Karena memang kita sudah pilihkan yang baik-baik dan yang bagus-bagus ya Prof Yusuf ya. Iya.
Mengenai masalah nilai itu saya dengan Pak Kaprodi sudah berupaya semaksimal mungkin untuk terus perbaikan-perbaikan ya, dan setiap semester akan diupayakan lebih progresif lagi lah masalah nilai ini gitu. Selebihnya sih cukup Prof, itu Prof yang ingin saya sampaikan buat Pak Ayi lah khususan, dan umumnya untuk semua. Ya, Oke, ya. Kita ini aja ya, relax aja, tektok aja ya, supaya ini kan forum curhat lah ya. Aduh, curhat. Ya pokoknya kalau ada, kan momentum kayak gini kan nggak mungkin bisa seminggu sekali atau apa namanya tiap hari gitu, tapi kita bisa lakukan apa namanya konsolidasi gitu ya, koordinasi yang semacam ini penting karena mungkin prodi tidak terlalu banyak mengikuti di lapangan, jadi perlu masukan dari mahasiswa apapun itu. Jadi harapan saya sih begini sebetulnya secara umum, sense of belonging mahasiswa, dosen, pokoknya sivitas akademika lah ya, terutama di prodi SAA itu betul-betul tumbuh dengan sehat gitu. Rasa memiliki, rasa bertanggung jawab dengan tugas dan fungsinya masing-masing, baik itu mahasiswa, dosen maupun TU ya, tendik maksud saya. Nah, supaya ada apa namanya, ada sinergi satu sama lain. Makanya saya berusaha untuk sistem perkuliahan gitu, suasana perkuliahan maksud saya, atmosfer perkuliahan kita ini atau proses studi kita ini sehat, apa namanya, lahir dan batin gitu ya. Karena kalau hanya yang tadi Pak Dadang disebutkan bahwa kita harus menjadi, karena ini menurut saya orang-orang S3 ini manusia pilihan sebetulnya. Tidak semuanya orang bisa studi sampai S3. Maka kedewasaan kita untuk merespon berbagai hal itu penting gitu ya. Termasuk menyikapi secara bijak. Oke, saya kira itu. Nanti kalau misalkan Pak Ayi lebih spesifik hal-hal yang lebih teknis bisa nanti datang atau koordinasi dengan prodi baik saya maupun sekretaris Pak Dadang. Yang lain saya kira barangkali ada masukan, dipersilakan. Kalau ada. ya karena belum ada, ini saya laporan aja Prof. Oh ya silakan Untuk Pak Ayi. izin lapor untuk perkuliahan kami di Ilmu Hadis itu mulai hari Sabtu tanggal 19 Prof. Jadi mohon permakluman dari Kaprodi dan Pak Sekretaris Prodi karena satu dan lain hal yang tadinya kalaulah besok kan menurut jadwal ya. Menurut jadwal itu yang kami terima itu besok tanggal 12. Tapi karena satu dan lain hal, ada yang masih mudik, ada yang lain, kami beberapa waktu yang lalu memohon izin ke Kaprodi untuk kiranya kita dimulai tanggal 19. Tidak tahu di prodi yang lain, Prof. Terima kasih. Ya, oke. Ya silakan aja Anda hubungi dosennya masing-masing, gitu ya, di semester sekarang terutama untuk studi hadis ya. Ya, untuk konsentrasi yang lain, masa yang lain di luar studi hadis, ada nggak kira-kira yang perlu ditanyakan? Mumpung tanya. Ya silakan. Siapa tadi yang mau nanya? Pak Dian kan? Siapa? Pak Dian. Mana Pak Dian? Ya barangkali. Oh, Cekap bukan saya. Oh iya. Ya. Adam, Pak Adam. Kalau cukup ya kita tutup aja, Prof. Iya, saya kira ini ya kalau sudah. Intinya gitu ya, segeralah UP ya gitu. Nanti di akhir. Siap, insya Allah. Ya, tapi kalau bisa 3 tahun beres semua nih, Prof.
Ya, kalau Cuma kita keinginan doakan yang hadir di sini nih, betul. Kalau 37 orang lah. ya, kalau Tengahnya. keinginan Pak Ayi itu Amin, ya, amin. keinginan Pak Ayi bareng ya memang bagus Iya. lah. Cuma biasanya ya mudah-mudahan ini support kami ya, saya terutama dengan Pak Dadang sebagai sekretaris, saya kira sangat support sekali karena proses bukan percepatan lah, proses apa namanya penyelesaian itu lebih cepat lebih bagus sesuai dengan aturan main. Saya kira itu juga akan Lebih cepat, lebih bagus, lebih murah, Bro. ya itu satu. Yang Iya. kedua bagi prodi itu juga penting. Kalau untuk apa namanya progres atau kemajuan prodi itu terutama untuk akreditasi saya kira poinnya bisa besar juga kalau misalkan sesuai dengan Iya, betul. kalender akademik ya mahasiswa Saya nanya. tepat waktu. Ya silakan Pak Tamimi. Iya, Pak Tami. iya. Ini masalah pembimbing gitu. Mhm. Karena saya saat ini sedang mimpinya gitu. Mimpinya itu interdisipliner. Hmm. Ya, jadi bukan hanya semata filsafat dalam pengertian filsafat agama saja gitu. Gimana tuh kita prosesnya, Prof? Misalnya contohnya seperti inilah. Mhm. Saya tertarik dengan namanya masalah kuantum spiritual namanya judulnya kayak gitu. Itu menyangkut masalah jaringan neuro. Itu bisa dua macam. Satu bisa jaringan itu terkait dengan ilmu kedokteran, ilmu saraf. Yang kedua bisa psikologi. Selain daripada yang intinya di sini adalah masalah tentang mistik atau tasawufan lah, seperti itu. Ya. Ya baik. Tadi kita udah ketemu ya Pak Tamimi ya. Iya betul Pak. Setelah Betul, kuliah Pak. itu kita udah ngobrol. Cuma memang belum tuntas karena sudah menjelang maghrib. Ya, jadi ini seperti yang tadi saya sampaikan pertanyaan Pak Ayi itu sebetulnya hampir bisa menjawab sih ya. Jadi gini, kalau pembimbing akademik misalkan hari ini, kalau pembimbing akademik kan satu orang tentu ya. Iya. Kalau udah promotor udah 3 nih. Iya. Nah, misalkan pembimbing akademik dari filsafat, karena teman-teman di filsafat agama itu tentu prioritas di dosen filsafat jadi pembimbing akademik karena dari Iya, situ betul. akan menjadi pionir untuk membantu mahasiswa mengerjakan riset itu ya. Iya. Nah, tapi ada peluang yang lain kalau misalkan Pak Tamimi menginginkan dosen pembimbing atau promotor itu nanti ada varian dari ahli yang lain dipersilakan, bahkan dari luar kampus pun diperbolehkan. Dari kampus kita ya maksud saya. Iya. Karena pengalaman yang sudah ya sudah bisa pernah dilakukan itu. Jadi silakan misalkan dari ITB kalau misalkan Anda punya dosen yang terkait dengan kepakaran yang Anda inginkan dan di UIN Bandung tidak ada, silakan diperbolehkan untuk mengajukan dari luar yang sesuai dengan bidang keahlian. Nah, persoalan kemudian hal ehwalnya ya terkait dengan honor dan seterusnya, saya secara persis tidak begitu tahu gitu ya. Tapi yang mungkin Anda bisa tanyakan ke bagian TU ya, kira-kira mengajukan itu, kira-kira mengajukan dari luar, kira-kira. Tapi yang saya tahu, sedikit yang saya tahu, misalkan dosen itu ada, dosen dari luar itu ada, dosen disebut dosen LB ya, itu ada juga tunjang honor atau apa, saya nggak tahu istilahnya. Tapi tidak sebesar yang yang lazim gitu mungkin menurut saya, karena itu aturannya Menkyu ya, karena sekolah kita itu sekolah negeri ya, jadi aturan dari Menteri Keuangan. Kalau misalkan itu dianggap kurang, mungkin bisa didiskusikan dengan TU, antara TU dan mahasiswa. Sambil contoh misalkan begini, dulu itu ada mahasiswa SAA yang
dari Pontianak kalau tidak salah, itu mengajukan dosen atau promotor ya, salah satu promotornya dari UIN Pontianak gitu. Nah, kayak menginap di hotel, kemudian akomodasi dan yang lain selain honor penguji itu biasanya ditanggung oleh mahasiswa gitu. Bahkan dulu saya pernah yang saya tahu itu, tapi memang bukan prodi SAA ya, prodi yang lain itu dari Aceh juga ada gitu, dari Aceh. Ya saya persisnya nggak tahu sharing atau pembagian pembagian rewardnya itu saya nggak tahu persis angka-angka itu. Nanti disilakan. Nah itu saya kira gitu Pak Tamimi. Ya, cuman gini Pak, maksudnya bila kita Mhm. bisa mulai melakukan dalam pengertian tadi kan setelah UP atau sebelum UP kita sudah perencanaannya gitu. Ya tentu sebelum UP ya. Misalkan gini, Anda gitu. Draft proposalnya terkait dengan beberapa disiplin ilmu tertentu yang memang expertise-nya atau pakarnya tidak ada di sini, misalkan terkait dengan yang Anda tadi, misal contoh ya terkait dengan kuantum, teori-teori kuantum atau teori-teori di ilmu kedokteran, saya kira bisa diagendakan dari sekarang sebelum UP. Nah nanti pas setelah UP itu diajukan, itu diajukan ke pasca ya, itu melalui prodi, nanti pasca akan melanjutkan ke TU dan direksi, sama mereka yang melibatkan dosen-dosen dari luar, terutama yang rada jauh, karena kan di situ ada transportasi pesawat kayak gitu-gitu lah ya. Betul. Kalau dari Jakarta, dari Bandung saya kira tidak terlalu mahal lah ya, tapi kalau yang Jakarta masalah. Betul, kalau yang dari luar Jawa saya kira ini perlu diskusi yang rada lumayan gitu. Iya. Oke, makasih banyak. Sama-sama. Ada yang lain sebelum saya akhiri? Prof, izin bertanya, Prof. Iya, silakan. Mohon maaf, kamera tidak nyala, nggak apa-apa ya, Prof? Ini siapa ini, Pak? Saya nggak muncul. Saya Didit, Prof. Ya? Pak Didit. Siap. Oke, silakan. Ya, Prof, tadi kan dijelaskan sama Profesor Yusuf bahwa UP itu akan dilaksanakan di akhir semester 2 gitu ya, Prof ya? Ya. Nah, dengan catatan nilai semester 1 sudah clear, kemudian nilai semester 2 sudah clear gitu ya. Nah, artinya UP itu mulai dirancang dari sekarang kah? Actionnya gitu, Prof, maksudnya. Actionnya itu setelah semester 2 benar-benar sudah clear semua, baru action, kemudian atau dari sekarang sudah dipikirkan, Prof, soal proposal dan lain sebagainya. Ini saya bertanya persoalan teknisnya gitu, Prof. Iya, betul. Jadi gini, saya harus mereasoningkan sebetulnya ini supaya kronologi usulan saya untuk dipercepat UP itu bisa ada argumennya gitu. Misalkan begini, saya bertolak dari awal Anda masuk, itu kan persyaratan selain dari testing itu juga harus menggunakan pakai proposal kan begitu. Proposal disertasi. Itu sebenarnya kan semi UP sebetulnya. Itu tadinya dianggap bahwa mahasiswa S3 sebelum dia masuk itu sudah mempersiapkan rancangan atau draft penelitiannya itu. Artinya kalau mahasiswa S3 itu dari awal semester itu idealnya harusnya sudah siap riset itu. Tapi kan dengan berjalannya waktu perkuliahan, lalu ada interaksi di situ, atau ada pertukaran ilmu, terus ada brainstorming dan yang sejenis itu, maka suka ada perubahan. Itu tidak ada soal menurut saya. Yang kemudian pada akhirnya bisa merubah proposal yang dulu menjadi persyaratan kayaknya sekedar formalitas, sebetulnya tidak formalitas ya. Saya nggak nyaman kalau saya katakan hanya formalitas, sebetulnya itu asli aja. Syarat masuk di S3 SAA itu salah satunya adalah proposal riset. Nah, tapi kadang-kadang di perjalanan itu suka ada ada ide-ide untuk merubah. Nah, teknisnya saya kira
memang dari informasi yang sebutlah paling tidak dari starting point dari malam ini ya, setelah saya informasikan, silakan Anda dari mulai besok merencanakan itu, apalagi yang sudah ada dosen ininya ya, sudah ada dosen pembimbing akademiknya, saya kira Anda bisa diskusi dengan dosen pembimbing akademik. Tentu sebelum diskusi Anda sudah mempersiapkan draft yang sederhana. Saya katakan sederhana kenapa? Karena nanti pasti dari hasil diskusi ada yang direduksi, ada yang ditambah dan seterusnya, bahkan penyempurnaan. Nah, maka teknisnya saya kira buatlah Anda draft proposal gitu ya, proposal disertasi. Kemudian selain dari Anda ngurus nilai tadi itu ya, nanti dibantu oleh prodi, lalu Anda temui itu dosen pembimbing akademik dan diskusi dengan mereka, dengan beliau-beliau, kira-kira judul proposal atau rencana proposal yang ingin Anda buat itu make sense dengan memang kepeminatan Anda, ya kemudian relatif pembimbing akademik itu banyak bisa memberikan kontribusi gitu ya terhadap rencana riset Anda atau draft proposal itu. Saya kira gitu Pak Didit ya. Jadi dari sekarang lah, dari mulai ya sebetulnya saya percayalah dengan mahasiswa S3 itu. Gitu, hanya tinggal diingatkan kembali gitu atau disupport, didukung oleh para dosen pembimbing akademiknya untuk membuat draft proposal dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, sama-sama. Ada tambahan Pak Dadang? Barangkali Pak Dadang bisa nambah itu? Prof, cukup. Cukup ya. Nah, kalau Prof Yusuf udah bicara selesai semua. Wah, enggak, saya kira ini kita sama-sama. Ya, ini tadi saya ingin mengulang aja bahwa kita mau reakreditasi. Yang pertama ISK dulu, supaya peringkat kita dari B menjadi baik sekali. Kemungkinan target Agustusan ya, gitu. Udah selesai. Lalu nanti kita mau reakreditasi ya. Mudah-mudahan awal tahun nanti sudah berubah peringkat kita menjadi target kita unggul ya Prof ya. Ya, amin. Jadi mohon kerjasamanya nanti dari para mahasiswa, nanti menjelang hari H tentu ada pengarahan supaya hasilnya bagus ya. Gitu. Dan sekarang itu peringkat akreditasi jurusan kita ini nanti akan berpengaruh pada karir akademis bapak-bapak ya kalau jadi dosen gitu ya. Jadi kalau naik pangkat tuh biasanya ditanya akreditasi prodi kita gitu. Jadi mohon supportnya lah. Ya. Itu saja mungkin Prof. Di antaranya kalau ada tulisan-tulisan ilmiah yang sudah terbit atau akan terbit tahun ini, ya digaskan lah dan diberikan laporannya ke kita gitu. 30% ya. Jadi kalau 100 berarti 30 orang nulis di jurnal gitu. Gitu. Yeah. Oh iya, ini bagus sih, saya jadi teringat ya. Terima kasih Pak Dadang mengingatkan saya untuk Sami-sami, Prof. memperkuat memperkuat gagasan ya teman-teman mahasiswa ini. Dari sekarang usahakan dibiasakan menulis di jurnal, karena tetap aja Anda nanti menjelang sidang tertutup dan terbuka itu harus ada tulisan di jurnal. Itu salah satu persyaratan untuk menyelesaikan disertasi ya. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan dari sekarang mahasiswa dipersilakan untuk membiasakan nulis jurnal. Ya minimal jurnal Sinta lah ya. Iya, kita Prof ada Sinta 2 Prof ya. Ya, oh ya, kita punya Sinta 2 dan Sinta 4. Sinta 2 itu nanti bisa konfirmasi lagi, bisa diskusi lagi atau cari informasi langsung ke Pak Dadang Darmawan. Nah, Sinta 4 silakan ke Hanifiyah itu ke Pak Prof Taufik ya, Prof
Prof. Opik. Jadi dari sekarang silakan mahasiswa membiasakan menulis di jurnal, terutama jurnal Sinta deh. Kalau jurnal Scopus ya monggo dipersilakan, tapi sebetulnya itu bisa di penghujung aja nanti lah menjelang tertutup atau terbuka kalau mau Scopus. Tapi saya tidak menyetop Anda untuk atau mempengaruhi Anda untuk tidak nulis Scopus dari sekarang. Kalau mau ada ya monggo. Saya senang aja, malahan itu support sangat penting. Seperti yang tadi disampaikan Pak Danang, bahwa nanti dari jumlah mahasiswa itu paling tidak 30% harus sudah ada tulisan jurnal minimal di jurnal Sinta. Gitu. Oke, saya kira cukup ya. Kalau nggak ada lagi, kecuali kalau ada lagi pertanyaan. Cukup Prof, ini udah menjelang jam 9 ya. Iya ini yang biologis. Nanti kita offline aja lah kalau ya. Menurut saya gini Prof, ini pertemuan-pertemuan seperti ini kita agendakan agak sering aja. Misalnya 2 bulan sekali atau sebulan sekali gitu kita fasilitasi supaya ada jalur curhat lah buat ini teman kita. Saya senang sekali itu, daripada bukan berarti nggak boleh ya teman-teman ke prodi satu-satu itu, tapi kan ya saya senang sekali kalau ada kawan-kawan mahasiswa main ke prodi, ya kita bisa bisa sambil ngopi, sambil diskusi dan seterusnya. Tapi memang momentum seperti ini penting juga gitu. Jadi pertama ya silaturahmi di antara kita, yang kedua memperkuat kohesi ya, memperkuat keakraban kita, silaturahmi kita, dan itu biasanya kalau kohesi atau perekat ini menjadi kuat, saya kira mudah kita untuk menjalin kerjasama. Salah satunya tadi bahwa sharing informasi, kan kadang saya dan Pak Dadang kan tidak tahu day-to-day-nya mahasiswa di kelas misalkan. Atau kalau ada problem-problem yang bersifat akademik gitu ya. Tapi kalau masalah keuangan bukan wilayah kita Pak Dadang ya. Kita nggak punya kompeten untuk persoalan keuangan. Menurut saya Prof, kalau keuangan justru salah satu alasan kenapa kita percepat tentu karena itu tadi supaya lebih murah dan kita nggak tahu ke depan bagaimana gitu loh Prof ya. Ya, memperingat. Oh ya, kalau nggak salah itu ada informasi beasiswa itu, nanti Kiki saya suruh nge-share di grup itu. Ada beasiswa kalau tidak salah itu. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan, tapi beasiswa itu nanti ya nanti tolong sama Kiki diinformasikan beasiswa dari negara, tapi nggak tahu lah ini kayaknya masing-masing yang mengajukannya itu. Jadi gimana keuletan mahasiswa, gimana ikhtiar mahasiswa untuk mencari beasiswa. Baik, saya kira itu ya. Ya. Cukup ya. Terima kasih banyak, Prof. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan Anda semuanya diberikan kesehatan, kita semuanya diberikan kesehatan, amin. Jasmani dan rohani. Amin. Dan saya kira yang paling penting adalah kita support, kita saling mendukung, kemudian kita banyak silaturahmi. Itu yang kita harapkan, dan kami ya tentu saya dengan Pak Dadang itu berharap banyak Anda prosesnya itu memang sesuai dengan agendanya gitu. Jadi jangan terlalu molor gitu, karena itu salah satu kebahagiaan kami kalau mahasiswa sesuai dengan waktunya selesai studi di S3SA. Ya. Baik, saya kira begitu. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit ya. Ya, saya. Oke, sama-sama. Saya ini ya. Aturnan, Bro. Yuk, sama-sama, yuk. Aturnan Pak Dadang. Nuhun sadayana. Aidin